Shalom. Selamat malam suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kalau malam hari ini Tuhan telah mempertemukan kita semua, mempersatukan kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mau bangkit berdiri, kita memberikan salam kita kepada saudara di sebelah kiri dan kanan kita. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Monggo sami derek Gusti. Puji Tuhan, kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Mari semuanya kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Mari semua kita puji Tuhan. monggo. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo sami derek Gusti. mari kita memuliakan Tuhan kita. Dialah Sang Juru Selamat kita. Mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau malam hari ini Engkau sendiri yang mengundang kami untuk datang, untuk bersekutu bersamamu. Engkau Tuhan yang terlebih merindukan kami, anak-anak-Mu. Malam hari ini kami datang Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segala kepenatan kami, kelelahan kami, mungkin setiap pergumulan kami. Kami mau datang hanya kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan, kami mau datang, kami berserah,
terlebih kami mau bersyukur karena hanya Engkau yang senantiasa hadir di dalam setiap peristiwa, setiap musim di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang selalu hadir menemani kami. Biarlah hati kami mau senantiasa bersyukur hanya kepadamu. Kami mau bersyukur senantiasa. Kami mau mengucap syukur hanya kepadamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Tuhan kami mau membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Tuhan Yesus, Oh Yesusku, kami mau senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur, hanya pujian pengagungan selalu kepadamu Tuhan. bersyukur. Terima kasih kami kepadamu yang Tuhan, setia, karena Kau Allah yang selalu menopang kami. menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang
kasih Tuhan Yesus. Inilah luapan syukur kami, terima kasih kami hanya kepadamu Tuhan. Mungkin masih banyak lagi yang ada di dalam hati kami, yang hendak kami luapkan, namun Kau sungguh Maha tahu. Kami sungguh mau bersyukur, berterima kasih senantiasa untuk segalanya Bapa, untuk anugerah-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa, hari-hari ke depan kami mau senantiasa melangkahkan dengan terutama bersyukur kepadamu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala. Malam hari ini ada yang rindu untuk mengucapkan sharing kesaksian atas kebaikan, syukur. Ibu Tuti. Shalom, terima kasih. Aku bingung sebenarnya mau kesaksian apa, tapi aku mau sharing. Belakangan ini saya banyak menghadapi masalah, tapi dari lewat itu semua Tuhan banyak bicara kepada saya. Mungkin selama ini kita kalau berdoa banyak meminta atau komplain, kenapa Tuhan, tapi lewat ini semua Tuhan ajarkan saya untuk lebih banyak mendengar suara Tuhan. Dari semua ini Tuhan mengatakan kepada saya, lewat itu semua saya mengajarkan kamu, saya membekali kamu iman untuk kamu menjadi seorang prajuritku untuk berperang, gitu loh. Bukan menjadi orang yang lemah, yang cengeng. Makanya saya sudah tidak banyak komplain lagi sama Tuhan. Saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan ternyata sayang sama saya. Lewat ini semua, Tuhan ajarkan saya untuk belajar mengenal hati Tuhan bagaimana. Hanya satu, mungkin lewat apa yang saya alami belakangan ini, saya hanya mau bersharing untuk menguatkan kita semua yang ada di sini. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, karena Tuhan sayang sama kita. Karena dengan begitulah Tuhan memegang tangan kita. Kalau enggak seperti itu, mungkin kita udah terlena gitu loh. Kita mungkin tanpa kita sadari jatuh dalam dosa yang tanpa kita sadari kecil yang akan jadi besar. Tapi dengan semua ini Tuhan ajarkan saya untuk melihat di jalan Tuhan. Dan untuk semuanya, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau seandainya kita mengalami hal yang tidak kita inginkan gitu loh ya, jangan kita menyalahkan Tuhan. Coba kita berdiam diri, minta Tuhan bicara sama kita. Lewat itu setelah Tuhan berbicara kepada saya, dan semoga ini menguatkan kita semua. Dan kalau kita ada masalah dan kita tidak menyerah dan menyalahkan Tuhan, tapi kita malah harus bersyukur, di situ kita dikuatkan karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi prajuritnya, berjalan di dalam jalannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Tuhan yang senantiasa menguatkan, Tuhan yang paling mengasihi kita. Mari saat ini kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji-muji Tuhan Allah kita, Allah yang begitu besar kasih setianya, Allah kita yang sanggup. Dia melimpahi kita, Dia memberkati kita, dan anugerahnya sangat besar bagi kita.
Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kasih setiamu Tuhan yang sungguh besar dan sungguh nyata di dalam kehidupan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat dan kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagi kita bagiku. semua. Allah kita Allah yang sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, Diberkati, aku dilimpahi. aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali kita mau katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan Atas bagiku. sempurna Atas sempurna anugerah Tuhan atas bagiku. sempurna Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita, Allah yang sungguh besar kasih setianya. Anugerahnya begitu besar bagi kehidupan kita. Dan malam hari ini Roh Kudusnya, minyak barunya, anggur baru telah tercurah untuk memulihkan kita, kehidupan kita, hati kita. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. urapannya yang ajaib, Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini harinya Tuhan, Hari inilah
Mari kita kembali. Kita mau hening di hadapan Tuhan Allah kita. Allah yang sangat mengasihi dan mencintai kita. Kita mau memandang wajahnya. Kita mau memandang salibnya. Bukti cinta yang begitu besar buat kita. Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu untuk senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk rasakan kasih-Mu, cinta-Mu. Engkaulah Tuhan, pengharapan kami. Engkaulah Tuhan, andalan kami. Hanya kepadamu kami sungguh mempercayakan seluruh hidup kami. Engkau Allah, Sang Sahabat sejati kami. Engkau Allah yang paling mengerti hati kami. Saat ini di hadapan-Mu Tuhan, di dalam keheningan, kami mau bercakap-cakap dengan Engkau. Kami mau katakan apa yang sungguh menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu agar mulut kami boleh senantiasa penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan mulut yang memuji-muji Engkau. Penuhi kami Tuhan, mulut kami dengan puji-pujian, dengan penyembahan yang sungguh berkenan di hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan Allah kami. Biarlah kami tetap terus mengingat kebaikan-kebaikan-Mu, penyertaan-penyertaan-Mu, cinta-Mu yang begitu besar, yang begitu berdampak di dalam kehidupan kami. Sungguh berarti Engkau bagi kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami sungguh percaya hanya padamu Tuhan. Kepadamu, Yesus Allah Perlindungan kami. perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulut
selalu ku puji. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, pagi, siang, sore hingga malam, Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapanku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Sepanjang hari, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Inilah mulut kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan pujian
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat yang indah ini. Saat kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami boleh hening di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu, jamahan cinta-Mu, dan mendengarkan suara-Mu yang lembut di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh berarti bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Anita Rusli. Kiranya Kau Tuhan yang sertai dengan Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan. Kau boleh sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami semua malam hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, apa kabar? Luar biasa. Saya juga melihat wajah-wajah yang begitu ceria karena di bulan Februari ini kita merayakan empat ya, termasuk Cincia, Kongsi Fajai. Ya, kemarin kita sekaligus merayakan 3 acara besar. Yang pertama adalah Rabu Abu. Kita mulai memasuki masa pertobatan kita. Nah, kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita menyerah, kita berserah. Kita mau lepaskan segala dosa yang terus nyangkut di kita. Yang kedua, kita merayakan pesta demokrasi. Puji Tuhan telah berangsur dengan damai dan aman. Yang ketiga, hari kasih sayang. Sebenarnya tanpa hari kasih sayang pun, tanpa Valentine pun, kita tetap kasih mula-mula harus tetap ada di dalam hati kita, benar nggak? Nah, sebelum saya mulai acara malam hari, perkenalkan saya Anita Rusli. Ada di flyer saya Anita Rusli, tapi Rusli itu nama papa saya. Saya datang sini diantar suami saya Gunawan Hadi Prayitno. Jadi nama dia Gunawan, bukan Rusli. Ya, karena ada seorang suster senior waktu itu, kebetulan dia saudaranya teman saya, berkata, Rusli itu nama siapa? Dia bilang. Saya bilang nama papa saya. Oh bagus, dia bilang. Karena selamanya kamu akan menjadi anak papamu, bukan anak suamimu. Jadi nama kamu nggak usah berubah menjadi nama suamimu, dia bilang. Oh, ada penjelasannya, logis. Saya berasal dari paroki Alam Sutra, Santo Laurentius. Saya tinggal juga di Alam Sutra. Jadi saya berterima kasih untuk Bu Erli yang udah mengundang saya tempat ini. Ini kali kedua saya tatap muka. Tahun 2022 saya bertatap muka lewat layar Zoom. Ya, mungkin beberapa ingat. Dan pas saya lihat foto, oh itu foto lama saya. Saya pikir Bu Erli nggak perlu foto, jadi tiba-tiba keluar flyer fotonya, foto ini nggak apa-apa, sama aja masih tetap saya kok. Saya memiliki 2 orang putra, 1 putra dan 1 putri, usianya tahun ini masuk ke 23 dan 20 tahun. Demikian sekilas mengenai saya, dan saya adalah pensiunan, saya udah pensiun, saya sudah tinggal di rumah. Oke, tema hari ini, pada malam hari ini, hidup harus berdampak bagi orang lain. Ya, bagaimana hidup kita bisa memberikan dampak bagi sesama kita? Apa sih dampak? Kalau kita sering mendengar kata dampak, impact, ya, sesuatu yang berakibat. Kita lihat apa kata KBBI mengenai hal ini. Nah, menurut KBBI, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Kalau kita sering kali kita dengar berdampak, itu akan berdampak negatif, itu akan berdampak ini, kalau kamu melangkah ke sini kamu berdampak ini, seperti itu ya. Jadi itu akibat sebenarnya. Kita memutuskan sesuatu, kita memiliki akibatnya.
Nah, sekarang berdampak artinya apa? Berbenturan, mempunyai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Benturan itu mendatangkan pengaruh yang kuat. Ya, ini secara bahasanya kita ingin pengaruh daya yang ada atau timbul dari sesuatu. Sesuatu bisa seseorang atau bisa suatu benda yang ikut membentuk watak kepercayaan kalau kita berjalan di dalam Kristus, kita berjalan dalam iman kita. Kalau kita memiliki pengaruh, orang bilang kita memiliki karisma. Kalau kita mendengar orang memiliki karisma, pasti banyak yang ikut ya. Karena ngelihat orangnya aja penuh karisma. Apa yang dia katakan seperti yang sudah pasti benar, padahal itu secara dunia. Yang mau kita bicarakan malam ini adalah dampak. Apa yang bisa kita berikan dampak kepada orang lain. Hidup kita harus berdampak secara iman sebagai pengikut Kristus. Oke? Bagaimana caranya agar kita bisa hidup memberikan dampak kepada orang di sekitar kita? Pastinya dampak yang positif. Kita nggak berbicara mengenai dampak yang negatif. Kalau kita tidak berjalan di dalam Kristus, dampak yang kita keluar dari kita bisa saja negatif. Walaupun orang dunia melihatnya baik, tetapi secara iman belum tentu. Ya. Saya tambahin sekilas mengenai, saya tambahin tulisan di situ, you are born to make an impact. Kita dilahirkan untuk memberikan dampak. Pastinya dampak yang positif. Oke? Nah, ayatnya yang mendukung pada malam ini Matius 5 ayat 13 sampai 16. Pasti semua juga sudah sering kali baca ya. Mungkin udah beratus-ratus kali baca ini mengenai garam dan terang dunia. Mari kita baca, boleh Kak saya bantu baca sebelah sini ayat yang ganjil, sebelah kiri saya ayat yang genap. 1, 2, 3. Kamu adalah, dengan apakah ia diasinkan? Terang dunia. Demikianlah hendaknya demikianlah sabda Tuhan. Garam dan terang. Kita tahu garam itu apa? Ibu-ibu di sini semua masak. Masak nggak? Masak ya? Ibu-ibu yang masak, yang makan siapa? Bapak ya? Bapak yang makan lebih banyak, bener ya? Ibu-ibunya mau langsing semuanya jadi diet, cuman tugasnya masak. Pernah nggak di satu kali ibu-ibu masak lupa kasih garam? Enggak ya? Selalu awas nih masakan harus ada bumbunya ya, kalau enggak. Kalau satu hari kita kelupaan, kita nggak kasih garam ke masakannya, apa yang terjadi? Ini si bapak-bapak mau nggak makan? Mau nggak makan Pak? Masakan yang nggak ada garamnya? Masakan yang hambar? Mau? Wih luar biasa, siapa tuh suaminya siapa? Suami saya yang nyaut mau tadi. Oh. Ya, kalau kita tidak tambahin garam lagi, akan menjadi sia-sia nggak masakan kita? Sia-sia ya, masakan itu jadi nggak enak, jadi hambar. Kalau orang dunia bilang hidup ini hambar, karena dia nggak punya pengharapan. Kalau masakan hambar karena dia nggak punya garam. Jadi kalau kita diibaratkan sebagai garam, kita adalah pengharapannya bagi orang-orang. Ya, makanan di dalam garam di dalam makanan itu larut atau masih bongkahan garam? Larut ya. Kita nggak pernah menjumpai garam, sesekali mungkin aduh ini nggak keaduk, ada garam keasinan ya. Tapi yang pasti kita akan merasakan rasanya yang asin tanpa kita lihat lagi butiran-butiran garam ya, bener nggak?
Oke, begitu juga kalau kita jadi garam dunia. Jangan berharap kita yang kelihatan di mata orang lain, di mata sama kita. Karena yang diharapkan dari kita menjadi garam adalah rasa yang kita bagikan, yang kita pancarkan, apa yang kita berikan. Terang, kalau kita bilang terang, kita pasti ingat lampu. Ya, kalau pada zaman dahulu, zaman Injil itu, mereka memakai pelita. Makanya disebutkan pelita, ditaruh di atas kaki Dian. Kita lihat terang yang memancarkan, atau lilin. Baik pelita atau lilin, ada yang berkorban enggak? Kalau lilin berkorban, tubuhnya habis untuk menerangi kelilingannya. Kalau pelita berkorban, sumbunya juga habis, minyaknya juga habis, tinggal kerangkanya aja. Kita jadi terang dunia juga, sama seperti garam. Kita nggak bisa berharap kita yang menonjol. Kita nggak bisa berharap dengan keegoan kita bahwa kita yang akan dipandang, kita yang baik. Bukan itu maunya. Tapi sebagai garam dan terang dunia, Tuhan mau kita mewartakan kabar sukacitanya. Menjadikan semua bangsa muridnya, membawa kabar berita, membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang menderita. Bisa enggak? Menjadi terang di tengah kegelapan. Kalau kita tahu banyak tempat gelap saat ini, bisa enggak kita membawa mereka, membawa secerca cahaya untuk menerangi jalan mereka sehingga mereka tahu, mereka tidak terantuk bahaya. Ya. Pada awal perikop ini, pada awal perumpamaannya, Yesus ingin menekankan siapa sih kita ini? Sebelum ia berbicara lebih lanjut bahwa kita harus melakukan apa. Jadi Yesus tekankan dulu, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan yang terang kamu akan terlihat dengan perbuatanmu. Ya, pertama kita lihat. Kamu adalah garam dunia. Pada ayat 13 yang awal, kamu adalah garam dunia. Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Kalau kita menjadi garam dunia, tapi terus kita hambar, diapain? Kalau garam tuh nggak asin terus diapain? Dibuang. Dibuang ya Bu, ini garam rusak gitu ya. Bisa nggak sih garam rusak? Bisa nggak garam nggak asin lagi? Adanya dia larut, hilang. Garam tetap garam. Ya, ini perumpamannya kalau garam itu nggak asin lagi, itu diibaratkan kita. Kita harus seperti garam yang selalu asin. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa tetap mengasinkan diri kita. Sebagai garam, apa yang Tuhan harapkan dari kita? Sama halnya seperti garam yang benar-benar garam. Kita pun diharapkan dapat memberikan rasa pada kehidupan sesama kita. Garam memberikan rasa untuk orang lain, bukan untuk diri dia sendiri. Sama seperti kita. Kita menjadi garam bukan untuk menggarami diri kita. Bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi kita menjadi garam untuk memberikan rasa kepada dunia. Ya, jadi nggak ada kepentingan untuk balik ke kita, tapi kita memberikan faedah, memberikan manfaat, memberikan rasa yang lebih indah kepada sesama di sekeliling kita. Karena kita dijadikan garam dunia. Sudah pasti Yesus juga akan memberikan kita kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk memberikan pengaruh di sekitar kita. Kita nggak dibiarkan berjalan tanpa dipenuhi dengan urapan Allah. Kalau Tuhan bilang kita adalah garam dan dia akan memberikan kemampuan kita untuk mempengaruhi. Kita nggak tahu gimana cara mengaruhi kalau kita pakai akal pikiran kita. Tapi dengan caranya Tuhan mengutus kita, kita bisa dipakai untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Tadi saya sudah sebutkan karisma. Karisma itu orang dunia menyebutkan seseorang yang begitu banyak pengikutnya, begitu diagungkan, tanpa dia berkata-kata pun dia
dipuji orang. Cuma karisma yang kita minta di sini bukan untuk puji-pujian untuk diri kita, tapi kita kembalikan kepada Allah. Kita diberi kemampuan untuk bercerita, mewartakan kabar sukacita, membawa orang untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui apa? Bukan melalui kata-kata, bukan melalui baju yang cantik, bukan melalui pinternya kita bergaul, bukan melalui kata-kata, tapi kita disuruh mewartakan kabar sukacita. Kita diminta untuk menjadi garam melalui perbuatan kita sehari-hari. Ya, iman tanpa perbuatan mati, ya, sia-sia. Jadi kalau kita cuma bisa berbicara, ayo Tuhan baik, ayo Tuhan mengasihi kita, ayo, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan, tidak mencerminkan kasih Allah, siapa yang mau percaya? Gak ada satu orang pun mau percaya. Dan kita dianggap sebagai tong kosong. Ya, tong kosong nyaring ya bunyinya ya. Kalau tong penuh kan blok 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 gitu kan. Kalau kosong kan nyaring, kemana-mana dia bisa suaranya. Itu yang diharapkan, kita menjadi garam supaya kita memberi rasa kepada kehidupan orang dengan melihat tingkah laku kita, dengan melihat perbuatan-perbuatan kita. Nah, terus dengan menjadi garam dunia, Tuhan Yesus ingin kita memberi rasa melalui perbuatan kasih kita. Apa aja perbuatan kasih kita? Kita udah tahu. Kita harus memiliki kasih, belas kasih, bertutur kata yang benar, yang baik, yang lembut. Tapi itu semua harus seiring dengan perbuatan kita. Kalau kita bilang kasihilah sesamamu, bantu dia yang membutuhkan, bantu orang miskin, tapi di sebelah kita ada orang miskin gak bisa makan, kita lewat aja. Itu kita nggak jadi garam. Kita jadi garam yang kebanyakan. Kalau garam kebanyakan jadi apa? Pahit, ya, asinnya jadi pahit kan? Nggak lagi enak gitu loh. Jadi garam yang kebanyakan tuh nggak jadi enak. Kita buang juga akhirnya, sama kayak makanan hambar tadi. Nggak ada gunanya, sia-sia. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Setiap kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan hambar, artinya jangan nggak sinkron sama kelakuan kita. Kalau kelakuan kita sama perkataan kita nggak sinkron, itu yang jadi hambar atau kepahitan tadi. Nggak ada guna, akan dibuang orang. Oke, terus apalagi di sini? Kadang-kadang kita merasa saya ini nggak ada apa-apanya. Pengaruh bagi saya nggak banyak. Kita cepat berputus asa, nggak ada gunanya Tuhan. Saya nggak punya pengaruh apa-apa dan saya merasa disepelekan. Jangan anggap itu kerendahan hati, tapi itu adalah kesombongan. Karena bukan kita yang melakukan itu semua, tapi kita dimampukan Tuhan untuk melangkah. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kamu menjadi garam dunia, yang diharapkan adalah kehadiran kita, yang merupakan kehadiran yang dapat menunjukkan nilai kerajaan surga. Jadi kalau kita hadir, kita nggak bisa menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga. Kita masih berantem kanan kiri, kita masih bergosip kanan kiri, semua sia-sia. Ya, jadi kehadiran kita bukan untuk dipuji oleh manusia. Kehadiran kita nggak ada kekecilan atau kebesaran di hadapan Tuhan. Yang penting kita mau dengan hati yang polos, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau menjadi garam yang memberikan rasa yang indah, memberikan rasa yang penuh sukacita kepada sesama, terlebih sesama yang membutuhkan. Kita melangkah dalam iman kita dan kita tahu Tuhan gak akan pernah mempermalukan kita. Sekecil apapun pengaruhnya, pasti akan besar.
Kalau hari ini pengaruh saya cuma sekitar berapa orang di keliling saya, dan Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan garam yang saya tabur, dia akan kembali menyebarkan garam ke sekeliling mereka dan lama-kelamaan akan menjadi luas. Itu semua karya Tuhan, bukan karya kita. Kita cuma alatnya. Ya. Bagaimana kita mempertahankan keaslian kita di dunia? Kalau garam bisa larut sia-sia. Jadi istilah garam tuh nggak asin lagi, larut dia sia-sia. Nggak berguna. Kita juga harus tetap asin loh. Kalau kita nggak asin, gimana kita mau garami dunia? Bagaimana kita mengasinkan diri kita supaya rasa garam, rasa asin ini yang mau kita bagikan tetap ada, nggak berkurang. Bagaimana rasanya? Seringkali kita dikatakan, baca firman enggak? Merenungkan firman enggak? Apakah itu cukup? Baca firman, merenungkan firman, itu impact-nya untuk siapa? Dampaknya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ya, kalau kita menjadi pendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, tapi kita tidak menjadi pelaku firman, itu garam kita nggak berguna. Kita harus menjadi pelaku firman untuk tetap mempertahankan rasa asin yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tetap berguna bagi setiap orang di sekeliling kita. Oke? Jadi bagaimana dengan kalau sudah menjadi pelaku firman? Kalau kita menjadi pelaku firman, kekuatan kita peroleh dari mana? Dari Tuhan. Dengan cara apa kita memperoleh kekuatan dari Tuhan? Kuatkan jam doa. Tanpa doa, kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena doa adalah hubungan yang paling intim dengan Tuhan. Hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kita jadi tahu suara siapa yang kita dengar. Suara siapa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Banyak suara-suara di dunia, kita harus mempunyai hikmat. Kita harus tetap melekat pada Tuhan supaya kita tahu suara yang kita dengar yang mempengaruhi hidup kita adalah suara dari Tuhan, bukan suara dari mana-mana. Dan kita melangkah, kita dengan yakin, aku bisa menjadi garam Tuhan karena Engkau memberikan kemampuan untukku. Oke? Sepakat? Terus, nah, Markus 9 ayat 50 mengatakan garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan lain. Jangan kita jumawa, jangan kita sombong. Kita merasa kita beriman, kita merasa kita berdoa, kita merasa kita sudah membaca firman, sudah merenungkannya, lalu kita sombong. Setiap orang yang tidak sama kita ajak ribut. Enggak ada gunanya, garam kita enggak berfungsi. Justru orang yang beda dengan kita, itu yang harus kita garami kan. Kalau kita tahu jalan dia, kok masih seperti dunia. Minta hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi garam untuk dia, memberikan rasa dalam kehidupan dia, sehingga dia boleh juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Berjalan di dalam Tuhan bukan berarti kita nggak menemukan masalah, bukan berarti kita nggak menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Selama kita hidup di dunia, hal-hal itu pasti akan terjadi. Tetapi berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kita untuk melangkah, langkah demi langkah, dan kita memperoleh kemenangan kalau kita tetap bersama Tuhan. Terus yang kedua, kamu adalah terang dunia. Ya, seperti pelita yang menyala. Terang. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus mengatakan kita adalah terang dunia, ya, terang itu simbol dari kebenaran,
sebagai alat penerangan dan penunjuk jalan ya. Siapa terang itu? Terang itu Kristus sendiri yang turun ke kita. Mau nggak kita menjadi kepanjangan terang Kristus? Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Memancarkan terang Kristus dengan perbuatan-perbuatan kita. Lagi-lagi semua dengan perbuatan kita yang mencerminkan kasih Allah. Yang mencerminkan kehendak Allah di dalam diri kita. Oke? Sehingga kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita memberikan terang, kita membagikan terang, kita tidak lagi takut. Kalau di satu ruangan penuh kegelapan, nggak ada penerangan. Rasa takut kita, takut apa aja? Takut apa, Bu? Takut setan, takut kesandung. Kita nggak tahu di mana jalan keluar, gelap. Tapi begitu ada secercah lilin, kita tahu lilin itu bisa menunjukkan jalan bagi kita ke tempat yang lebih terang. Kita menjadi lilin itu di mana ada kegelapan. Tapi kita nggak bisa berjalan dengan kemegahan diri sendiri. Kita perlu Tuhan yang memberikan lilin cahaya kepada kita. Ingat gak kalau pasca kita dibagikan lilin dan kita mengambil cahayanya dari lilin yang besar? Kira-kira seperti itu. Cahaya kita berasal dari Kristus. Karena kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jangan pernah kita membanggakan diri kita. Ya, kalau terang yang ada dalam kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, benar-benar terang yang kita bagikan, maka terang kita akan memancarkan kebenaran dan kemuliaan bagi Allah. Bukan kita yang dilihat lagi. Jangan kita berharap kita yang dilihat, kita bukan apa-apa. Enggak akan kelihatan, karena yang kita bagikan adalah terang Kristus. Lanjutnya, Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan selalu mempunyai terang hidup. Saya percaya kita semua di sini tahu siapa yang kita ikut. Kita semua percaya bahwa terang Kristus ada di dalam diri kita semua. Ya. Kalau menjadi terang, kenapa Yesus mengatakan kita adalah terang dunia? Ada apa dengan dunia sebenarnya? Pada perikop ini, pada saat Yesus bilang kamu adalah terang dunia, Yesus mengasumsikan suatu dunia dengan segala kemajuannya, dengan segala teknologi yang canggih, sebenarnya berada di dalam kegelapan. Setiap manusia berdosa, tanpa manusia itu sendiri tahu bahwa mereka sudah jatuh jauh ke dalam dosa. Sebagian orang masih merasa mereka hidup baik-baik saja. Mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Tapi pada kenyataannya bisa enggak? Tanpa Tuhan, bisa nggak mereka menyelesaikan permasalahannya? Sama sekali nggak bisa. Mereka datang ke orang pintar, mereka datang ke hal-hal lain yang mereka rasa ada di depan mata, dan mereka bisa lebih percaya karena nyata. Makin terpuruklah, makin hancur hidup mereka. Oleh karenanya, Tuhan bilang nggak bisa lari lagi. Perlu diselamatkan. Ya, kalau yang udah ikut SADR ini sesi kedua, sesi penyelamatan, karena manusia berdosa, Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga merelakan anaknya untuk menjadi penyelamat dunia. Yesus disalib, Yesus berkorban untuk menebus dosa kita. Kalau kita sudah ditebus, kalau sudah kita diselamatkan, apakah kita tetap berdiam diri? Nggak mau membagikan keselamatan kita rasakan, nggak mau membagikan sukacita yang kita rasakan kepada orang-orang di luar yang masih belum mengenal Kristus. Ini
tujuan kita menjadi terang. Perutusan kita menjadi terang dunia, menjadi kepanjangan tangan Kristus supaya banyak orang diselamatkan. Supaya dunia ini penuh tawa, supaya dunia ini penuh dengan sukacita. Meskipun saat ini mungkin kita sedikit jumlahnya, tapi seperti yang tadi saya bilang, dari sedikit itu kalau terus semua mau memancarkan terang Kristus melalui tingkah perbuatan sehari-hari, pasti akan banyak yang diselamatkan. Ya. Kalau saya boleh beri kesaksian mengenai terang, mengenai bagaimana saya hidup sebelum ini, sebelum saya ikut Yesus, sebelum saya dipermandikan pada waktu SMP, tapi saya belum ikut sesuai dengan kehendak Tuhan, bertutur kata yang baik. Saya dari keluarga yang keras, yang semua kalau ngomong itu, kalau nggak teriak itu nggak puas rasanya. Sedikit hal aja bisa bikin kita berantem. Ya. Di satu waktu, pada saat saya mulai aktif di PD, saya belum jadi apa-apa dan saya masih ikut karena saya merasakan kekeringan. Dan waktu saya ikut PD, saya merasakan Tuhan kayak menjawab. Firman yang saya terima, firman yang saya dengarkan hari itu, kok membuat saya adem. Dan akhirnya saya terus berdoa. Saya mulai berdoa, saya mulai dengan rosario. Saya nggak tahu dampak ini apa sih. Yang saya tahu saya mau berdoa tapi saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa seperti orang-orang yang kata-katanya mengalir begitu indahnya. Tuhan, saya nggak bisa, mau ngomong apa Tuhan, saya bilang. Jadi saya cuma mengandalkan rosario. Saya bilang saya cuma bisa rosario. Saya berdoa, saya bangun pagi, saya rosario. Pembimbing rohani saya mengatakan, berdoa kalau sanggup 9 kali rosario setiap kali kamu duduk berdoa. Jadi saya pakai korek api tuh, 1, 2, sebelum saya berangkat ke kantor. Dan perubahan itu terjadi tanpa kita sadari. Tanpa kita terus nunggu-nunggu, Tuhan kok nggak ada perubahan ya Tuhan, Tuhan kok nggak ada ini ya. Satu hari, di suatu meeting komunitas, saya kebetulan hari itu di PDKK menjadi bendahara. Kalau jadi bendahara, kita bertanggung jawab dengan uang umat ya, bukan lagi uang PD, itu uang umat. Tapi ada sebagian yang merasa senior, merasa itu uang mereka, uang boleh tim, boleh pakai sembarangan. Semua harus ada aturannya. Kalau mau pakai uang silakan untuk kepentingan PD, tapi ada aturannya, harus minta izin kan? Enggak ada satupun izin ke ketua ataupun ke saya. Mereka sudah lakukan, mereka minta uangnya. Dasarnya saya saklek memang. Karena saya kerja dulu di bagian credit risk. Jadi ya memang kalau uang tuh harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi dia marah. Sudah 2 kali saya nggak keluarin uang, dia marah. Dia pakai, bilang saya punya besar dan bla 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 segagian. Saya diserang habis-habisan dalam meeting. Untungnya dalam meeting itu ada senior yang kita hormati. Dia duduk, dia lihat. Yang marah-marah ini orang tua juga. Jadi teman-teman saya, ada satu teman saya yang biasa tahu saya, karakter saya. Dia bilang, waduh, kalau Anita diginiin bisa perang ini. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan seperti mengunci mulut saya. Dan membiarkan saya tetap tersenyum. Saya nggak tahu saya kenapa. Saya dengerin dia marah. Saya dengerin dia ngoceh. Kalau secara manusia saya mungkin udah berontak. Mungkin saya udah kembalikan lagi kata-katanya. Tapi Tuhan tetap mengunci mulut saya. Sampai akhirnya selesai semua. Baru saya tuh kayak tersadar. Saya tersadar, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, tadi harusnya kan saya katakan ini ya. Karena saya nggak salah, saya bilang. Harusnya saya katakan begini, biarin saya benar, saya bilang. Tapi suara dalam hati saya bilang, kalau saya biarkan kamu mengatakan semua yang ada di pikiran kamu, apa jadinya? Kamu akan menyakiti orang dan kamu akan dilihat tidak baik. Tetaplah kamu seperti ini. Itu suara dalam hati saya. Begitu pulang teman saya bilang, Anita, kok bisa ya? Kok kamu bisa diem aja? Dia bilang. Saya ketawa, saya juga nggak tahu, saya bilang. Dari situ, hari-hari saya, orang mau marah, orang kayak kuping saya kayak ditutup. Sebenarnya ditutup juga enggak, tapi mulut saya yang dikunci, enggak membantah.
enggak membalas marahan dengan marahan. Dengan demikian, semua permasalahan saya, Tuhan yang bantu menyelesaikan tanpa saya harus membuat goresan dalam kehidupan saya. Saya merasa ini menjadi suatu contoh bagi yang lain juga untuk tidak menanggapi kemarahan dengan kemarahan. Karena kemarahan dengan kemarahan kalau ditanggapi akan menjadi seperti gulungan salju yang makin lama makin besar. Tapi dengan demikian orang bisa tahu, oh ya, perubahan yang kita alami orang lain yang menilai, bukan kita sendiri. Jadi mau saya katakan bahwa tanpa Tuhan saya nggak punya kemampuan. Tanpa Tuhan juga saya nggak bisa berdiri di tempat ini, karena pada awalnya juga saya nolak. Tapi yang saya percaya, sekali Tuhan tunjuk kita untuk melakukan tugasnya, kita nggak bisa kemana-mana, karena Tuhan akan ikut. Kita diberi kehendak bebas, Tuhan akan ikutin kita kemanapun kita, sampai kita berserah, ya Tuhan saya lakukan. Ya, jadi kalau bilang Tuhan udah tunjuk jadi singer, kita nggak mau, suara jelek, nggak mau, nggak punya waktu. Tunggu satu saat kamu pasti akan berdiri menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Jangan lari, capek. Karena lari kemanapun Tuhan tahu. Karena Tuhan mencintai kita. Pada saat Tuhan menunjuk kita, Dia akan menawarkan keselamatan bagi kita. Dia tahu, Dia juga pakai kita untuk menyelamatkan sekitar kita. Pengikut Kristus dalam ayat yang ke-14 ya, pengikut Kristus ditamakan sebagai kota yang terletak di atas gunung. Kalau kota di atas gunung, dia nggak akan bisa sembunyikan terangnya ya, terutama pada malam hari. Nun jauh di sana ada terang. Itulah kita diperumpamaan sebagai kota di atas gunung. Terang yang kita peroleh itu nggak akan bisa disembunyikan. Dikatakan lagi bahwa sebagai terang dunia, kita harus memancarkannya lagi-lagi dengan sikap kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita kalau mau menjadi terang Kristus, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Terang yang dikasih dalam diri kita bukan untuk menerangi diri kita sendiri, tetapi untuk menerangi sekitar kita. Karena terang Kristus ada di dalam diri kita. Filipi 2 ayat 15 mengatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tahu dunia ini gelap kan? Dunia ini penuh dengan mara bahaya. Dunia ini penuh dengan singa-singa yang mengaum, yang nungguin kelemahan kita kapan. Tapi kalau kita tetap berdiri di dalam Tuhan, kita tetap pegang tangan Tuhan, kita tetap hidup pada pokok anggurnya yaitu Yesus sendiri, keselamatan pasti akan terus mengikuti kita. Terang kita terus akan bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kita. Jalani hidup kita dengan kehendak Tuhan. Jalani hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Ketiga, berdampak melalui perbuatan baik. Nah ini akhirnya kita berdapat bagaimana kita berdampak. Dengan apa? Kalau kita udah jadi garam, kita udah jadi terang. Kita harus memiliki dampak. Kalau garam dampaknya makanan enak, asal jangan kebanyakan. Kalau pelita dampaknya menerangi kegelapan. Kita juga bisa berdampak melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Kita diharapkan terus dalam keadaan susah. Hidup kita ini gampang nggak? Hidup ini gampang nggak? Menjadi gampang karena Tuhan menyertai kita. Sesulit apapun akan menjadi gampang kalau kita mau bilang, ya Tuhan aku ikut. Dan berserah, gampang nggak berserah? Gampang nggak? Dalam keadaan sulit pun kita susah ya kadang-kadang berserah ya. Berserah, kita ngarepin berserah kayak kita duduk di hadapan ibu, bu minta uang dikasih uang. Bu minta minum dikasih minum. Tapi kalau Tuhan saya susah, kok nggak kunjung datang? Jangan salahin Tuhan, karena Tuhan tuh nggak pernah menunda-nunda. Karena Tuhan nggak pernah terlambat dan Tuhan juga nggak pernah terlalu cepat. Kalau kebahagiaan yang kita hendaki belum menghampiri kita, bukan salahnya Tuhan.
introspeksi diri. Masih ada halangan-halangan apa sehingga saya sulit untuk meraih berkat dari Tuhan? Karena Tuhan gak pernah berhenti menurunkan berkatnya setiap hari, setiap detik. Saat kita buka mata, berkat Tuhan udah turun. Bagaimana cara kita untuk mengambil berkat itu? Kita mau bersukacita hari itu, kita mau bergembira pada hari ini. Bangun tidur, apa yang kita pegang? Doa Pak, hebat Pak. Bapak, HP ya Pak? Kalau kita minta berkat Tuhan, bangun tidur, buka mata, masih duduk di ranjang kita, duduk berdoa. Kalau kita udah keburu ngambil HP, ini berkepanjangan. Kita lupa akhirnya untuk berdoa, karena apa? Kita asik, entah buka medsos, entah balesin WA yang sepanjang malam gak kebales, terus asik sampai toto kita ada waktunya, oh iya saya harus jemput, oh iya saya harus kesini kesana, taruh HP, kita kamar mandi, kita pergi. Doanya kapan? Minggu depan. Ya, jadi coba kalau saya biasain, saya duduk langsung. Karena memang kalau malam HP saya matiin, saya nggak mau diganggu sepanjang malam, ada bunyi segala macam. Jadi pada saat saya bangun tuh HP saya belum on. Saya doa dulu. Doa, Tuhan dengar lu biar doa cuman sebentar. Tuhan bersuka cita lu biar doa kita cuman terima kasih Tuhan atas malam yang telah berlalu. Terima kasih saya boleh kembali bernafas hari ini. Terima kasih, saya mau hidup sehat hari ini. Saya mau bersuka cita. Ini kalau kita mau sehat, kita mau bersuka cita, Tuhan akan beri rahmat itu, tapi kita juga yang harus menjaga kan? Kalau kita bilang kita mau sehat, tapi tiba-tiba kita selalu makannya gorengan, makan yang terlalu manis, makan yang gak sehat, gimana kita mau sehat? Kalau sudah kita gak sehat, kita salahin Tuhan. Tuhan saya udah berdoa loh, saya minta sehat, tapi kok saya gak sehat? Ya, kalau kita mau bersuka cita dari dalam hati kita, kadang kita jengkel. Suami saya yang paling sering ngomong, kalau kamu bersuka cita dari dalam hati kamu mau bersuka cita, siapapun yang membuat kamu jengkel, kalau kamu mau bersuka cita, harusnya belajar untuk tetap bersuka cita. Walaupun kadang-kadang juga nggak bisa gitu. Yang ngejengkelin harus dikasih tahu juga kan. Kita sama-sama untuk mencapai sukacita, itu yang Tuhan mau. Jadi enggak ada lagi keributan, enggak ada lagi yang merasa benar, enggak ada lagi yang merasa lebih penting. Masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya dan bertanggung jawab terhadap tugas perutusan kita. Terang yang kita pancarkan bukan untuk kepentingan diri, tadi saya bilang terang yang kita pancarkan, garam yang kita bagikan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk orang di sekitar kita. Mereka yang akan merasakan kelezatan rasa garam kita, keindahan hidup yang kita bagikan. Mereka yang akan merasakan terang yang kita pancarkan melalui setiap perbuatan kita. Mungkin mereka dalam kegelapan, mungkin mereka dalam kesedihan, tapi kita tahu. Kalau kita tahu tugas kita menjadi terang, kita kan datang bukan untuk menggosipkan, bukan datang untuk menyalahkan, tapi kita mewartakan kasih Tuhan. Agar ia juga bisa berserah sepenuhnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12 saya baca, kasih ayat-ayat yang mendukung. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Enggak usah khawatir, karena kita bukan melalui kata-kata kita, tapi melalui perbuatan. Kalau kata-kata orang bisa nyela, begini, pada saat kata-kata keluar, orang bisa memfitnah kita balik. Kita nggak usah takut, karena yang kita tunjukkan adalah tingkah laku perbuatan kita. Bukan cuma kata-kata, bukan cuma sekedar omong kosong, tapi kita jalani kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita jalani kehidupan kita, kita bersikap seperti Kristus mengajari kita untuk selalu mempunyai hati yang mengasihi, untuk mempunyai hati yang mengampuni walaupun enggak gampang.
tapi bersama Tuhan semua akan dapat kita lalui. Titus 2 ayat 7-8, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jangan bilang, saya sudah berkata-kata, saya sudah kasih tahu yang baik, tapi kita nggak meneladani. Biar aja orang lain yang kasih teladan, bukan saya. Itu kita nggak jadi terang Kristus. Kita cuma jadi penyuruh orang menjadi terang Kristus. Ganjaran kita pun nanti jadi penyuruhnya juga. Ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercerah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Enggak ada satupun celah untuk orang membalikkan kita, memfitnah kita kalau kita tetap berjalan dengan benar. Jadi itu penting sekali kita berjalan dalam kebenaran. Karena segala niat baik orang, niat jahat orang enggak akan mempan ke kita. Tuhan pembela kita, Tuhan ada di belakang kita kalau kita jalannya tetap pada jalan Tuhan. Oke, jadi kesimpulannya dari semua ini, menjadi garam bukan cuma sekedar seperti sayuran yang dikasih garam untuk menjadi enak. Tapi kita juga harus tahu, untuk menjadi garam yang membuat rasa enak, rasa indah bagi orang lain itu harus sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Ya. Membawa rasa hidup Kristen yang penuh dengan nilai moral dan kasih kepada sesama. Kita diingatkan untuk menjadi sumber kebaikan dan memberikan rasa harapan dan mewarnai kehidupan dengan kebenaran dan keadilan. Ini kita baru menjadi garam. Kita memberikan keindahan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai garam dan terang dunia, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu udah pasti. Ya. Dan sebagai orang percaya, kita harus selalu bersinar menjadi terang, memberi pengaruh positif di tengah dunia yang gelap. Kalau kita tidak memberikan pengaruh yang positif, enggak ada gunanya, sama aja seperti orang di dunia. Terakhir, mari Bapak Ibu, mari kita untuk berusaha untuk selalu bisa menjadi garam dan terang, selalu benar di hadapan Tuhan. Secara manusia kita katakan mana bisa mudah, tapi bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, mari kita sama-sama berbagi dan memancarkan kebenaran dan kemuliaan Allah, sehingga orang yang menerima terang yang kita pancarkan, sehingga orang yang merasakan garam yang kita bagikan bisa membagikan juga kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Sekian, mungkin sebelum saya akhiri pembahasan firman malam hari ini, tapi ada sesuatu dari suami saya ingin membagikan bagaimana kita bisa menjadi garam. Dia boleh menjadi garam. Silakan. Shalom. Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya udah kasih kode nggak usah gitu, waktunya udah malam gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya jadi teringat waktu tadi Anita kasih sharing tentang garam. Garam itu tadi dia katakan garam larut, nggak ada sisanya ya, bener ya Bapak Ibu ya. Kalau kita makan tadi Anita udah sampaikan kalau kita garam masih ada sisa nggak? Kalau ada sisa berasa nggak enak. Berarti garam yang enak, makanan yang enak, garam yang menggarami adalah garam yang sama sekali nggak kelihatan, justru larut. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai tadi Anita juga udah, jangan sampai kita mau menonjol, dilihat pandangan-pandangan menjadi dampak, kan tadi temanya menjadi dampak, seolah-olah ini hasil saya, ini yang sudah saya lakukan. Kalau itu yang terjadi, ada kesombongan. Bapak Ibu, saya dan Anita sudah berkeluarga 23 tahun. Puji Tuhan, tahun Desember nanti 24 tahun. Enggak mudah. Saya tahu di sini udah ada yang lebih dari 23 tahun, mungkin sudah ada yang 50 tahun ada perkawinan. Ada ya Tante ya?
sulit ya, tante, kadang-kadang ya mengalami gejolak gitu ya. Seringkali kami juga ribut kecil, ribut besar gitu. Sampai ada satu masa, misalnya saya pernah berkata, ada satu keributan, kan saya sudah lakukan ini itu. Ya. Saya sudah merasa bahwa saya sebagai orang yang di rumah, sebagai keluarga, saya juga sudah melakukan A, saya sudah melakukan B, saya sudah melakukan C. Dan bukan makin beres, tapi makin berantakan. Seolah-olah saya mau menunjukkan dampaknya saya sudah melakukan ini itu supaya dihargai. Dan Tuhan mengingatkan saya pada saat saya tadi membantu Anita membuat bahan ini. Tuhan mengingatkan, tuh kan, kalau menjadi garam itu benar-benar hilang. Artinya jangan pernah mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah mengungkit apapun yang sudah kita kerjakan. Bahkan jangan pernah mengungkit, tadi Anita juga sharing berapa waktu yang lalu diomelin sama orang, kemudian mulutnya dia bisa terkunci. Saya pun pernah mengalami demikian. Saya bayangin Tuhan, saya protesnya sama Tuhan. Tuhan, saya mestinya jawab. Karena saya ini benar, saya lakukan ini. Tapi Tuhan cuma ngomong, diam lebih baik. Kadang-kadang orang berbicara, jangan marah-marahan sampai malam, mesti diselesaikan. Tapi penyelesaian itu bukan berarti diselesaikan dengan ngomong, oh nggak terima saya. Harus, kadang-kadang dengan diam pun itu nanti doa sama Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan. Karena justru pada saat kita konfrontasikan, tidak ada yang baik yang terjadi. Sekali lagi, dampak, kita harus tetap menjadi dampak, kita tetap menjadi garam, tapi bukan berarti kita minta dihargai, kita minta dilihat hasil karya kita. Seperti garam kita larut, tapi orang nanti akan merasakan pada saat kita sudah tidak ada. Bapak Ibu, saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Para singer boleh naik ke depan. Kita mau bersama-sama berdoa. Saya percaya kita semua menjadi dampak, kita semua mengalami kasih Tuhan. Anita boleh bersama saya di sini. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. oh jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar pewartaan-Mu Tuhan, cara kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Izinkan kami untuk berdampak kepada dimanapun Kau letakkan kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di dunia ini Tuhan. Dan di kerajaan-Mu kelak kami boleh bersama-sama Tuhan. Izinkan kami mempunyai kekuatan untuk memberikan dampak sebagai garam dan terang dunia seperti yang telah Engkau firmankan ya Tuhan. Bukan supaya kami terpandang Tuhan, bukan supaya kami terlihat
Tuhan lebih baik daripada orang lain Tuhan, tetapi melainkan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menyenangkan kami Tuhan, Engkau telah memberkati kami secara luar biasa Tuhan. Dan hanyalah kebaikan-kebaikan, hanyalah puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu sebagai balasan atas apa yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Izinkan kami boleh berdampak Tuhan kepada lingkungan kami, kepada keluarga kami, kepada istri kami, kepada anak kami, kepada suami kami, kepada keluarga di sekitar kami Tuhan. Tanpa kami ingin melihat dan ingin dihargai Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Untuk itu malam hari ini Tuhan, kami mau meletakkan tangan kanan kami di dada kami, dan kami mengangkat tangan kiri kami kepada-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi biarlah melalui pujian ini kami naikkan Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, untuk kami boleh menjadi rumah doa-Mu, untuk kami boleh menjadi garam dan terang-Mu, tanpa kami merasa ingin dihargai Tuhan. Oh, jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. dengan lebih tinggi dan penuh iman sekali lagi kami katakan Tuhan. Jadikan aku Benar Tuhan. Tuhan Jadikan kami Tuhan doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan Berikan kami kekuatan untuk menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa Tuhan, Agar semua suku sehingga hidup kami boleh berdampak Tuhan. datang menyembah. Agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah. Kaulah yang kami puja, Kaulah yang beri kekuatan, Kau yang menjadikan terang, Kau yang beri kami garam, Kau yang menggarami kami. Oh, biarlah kami Tuhan bersyukur menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang hidup. Rabara-bara-bara-bara, irama sangkaya mayana takala kara-kara. Oh ya lara-lara mase, oh ya lara-lara ba. Tuhan, seringkali di dalam hidup kami ingin dianggap penting Tuhan. Seringkali di dalam keluarga kami sekalipun, kami ingin dianggap lebih tahu segalanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Malam hari ini kami belajar menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Garam yang melebur baru dapat memberikan rasa Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi garam yang tidak hambar Tuhan. Yang menjadi rasa buat keluarga kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang membawa dampak ke depannya Tuhan. Bukan karena kami ingin diperhatikan, tetapi kami lebih karena kami menyayangi Engkau Tuhan, dan ingin membagikan kasih yang sudah Kau berikan kepada kami, kepada orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, begitu banyak permohonan-permohonan kami Tuhan. Seringkali permohonan kami juga kami naikkan hanya melalui keinginan pribadi kami Tuhan, hanya keinginan egois kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Dan ampunilah kami Tuhan jika permohonan kami seringkali permohonan yang egois Tuhan. Sekali lagi Tuhan, izinkan kami menjadi garam dan terang. Dan kami berdoa untuk kami masing-masing di tempat ini. Kirama sangkaya mayana takalaka. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami. Seluruh apapun yang sedang kami gumuli saat ini Tuhan. Permasalahan ekonomi kami, permasalahan keluarga kami, permasalahan pekerjaan kami, permasalahan pelayanan kami. Ampuni kami jika kami masih sering ingin lebih dianggap di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di tempat lain. Dan izinkan kami untuk semakin mengenal-Mu lebih dekat Tuhan, sehingga kami terus dapat menjadi garam dan terang. Untuk seluruh permohonan yang dinaikkan ini juga Tuhan, kami mau menumpangkan tangan kami saat ini Tuhan. Kira basakaya mayana takala. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Murah hati, Engkau Allah yang mengetahui segala pergumulan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya. Engkau Allah yang sudah menyediakan dan merancangkan yang terbaik. Tidak ada kekurangan satu apapun dari apapun yang sudah Kau rancangkan atas kami semua Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan, setiap permohonan-permohonan ini Tuhan, jika seturut dan sesuai dengan rencana-Mu, segala sesuatunya akan Kau genapi pada waktunya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau berkati Anita, Kau berkati kami semua, Kau berkati kami yang sudah mendengarkan pewartaan-Mu, sehingga kami boleh benar-benar sekali lagi Kau ingatkan malam hari ini untuk menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Garam yang siap larut tanpa terlihat, terang yang siap meleleh seperti lilin, habis menyerahkan diri. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Anita dan Pak Gunawan. Malam hari ini kita rindu untuk memberikan persembahan, untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan kita mau katakan, ku mau cinta Tuhan Yesus selamanya.我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨这连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都背的你能天。哦，天父，
是我要你儿女，是我蒙福和天父定的旨意。 Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta ku Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Selamat malam. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu semua yang boleh hadir malam hari ini. Dan malam hari ini ada beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Anita dan Bapak yang telah membawakan firman Tuhan malam hari ini. Sungguh kami merasa diberkati dan boleh menjadi pelayanan yang luar biasa buat Tuhan juga. Dan kepada tim pujian malam hari ini, Ibu Francisca dan tim, dengan Bapak Audi juga di keyboard, dan untuk kesaksian oleh Ibu Tuti, kami mengucapkan terima kasih. Petugas LCD Proyektor Pak Gunawan, terima kasih semua pelayanan yang boleh diberikan pada malam hari ini. Untuk pengumuman, pada hari Selasa itu ada PD pagi dengan tema karakter dan sikap hidupmu berpengaruh bagi masa depanmu. Nah, ini pembicaranya adalah Ibu Vivi Iskandar. Jadi buat Bapak Ibu yang mau datang boleh di Selasa pagi ya. Tempat yang sama jam 10 pagi. Kemudian untuk PD Kamis malam 22 Februari dengan tema belajar sabar di saat sukar. Itu bersama pembicara Bapak Leonardi. Dipersilakan hadir di tempat yang sama. Dan untuk SOS doa, seperti biasa paroki menyediakan SOS doa yang Bapak Ibu bisa hubungi, nomornya sudah tertera. Ataupun Bapak Ibu yang malam hari ini mau didoakan boleh menghubungi tim yang ada di belakang. Kemudian adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk menjadi umat? Adakah? Tidak ada ya, sudah biasa hadir semua. Baik, itu saja pengumuman malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Saat ini mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Dari awal hingga akhir. Engkaulah terang dunia, dan Engkau meminta kami semua menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Bimbing kami Tuhan untuk melangkah bersama-Mu. Tuntun kami kemanapun kami melangkah, di tengah keluarga, di dalam pekerjaan kami, apapun juga. Kami boleh menjadi berdampak bagi orang lain. Mereka boleh melihat Engkau, Kristus, Yesus, di dalam diri kami. Kami boleh memancarkan terang yang daripada-Mu dan garam. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Anita, Pak Gunawan dan keluarganya. Terus sertai pelayanan mereka, keluarga mereka. Kau jadikan mereka lebih lagi Tuhan, hamba-Mu, pelayan-Mu. Dan bimbinglah kami semua ya Bapa,
kami yang sama-sama sudah memasuki retret agung 40 hari masa Prapaskah ini. Bimbing kami untuk semakin melekat dengan Engkau. Semakin banyak waktu kami untuk mendahulukan Engkau, untuk berdoa. Bimbing kami selalu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita siap diutus menjadi dampak bagi orang-orang lain, menjadi terang dan garam dimanapun kita melangkah. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan yang mempunyai rencana yang indah untuk setiap kita. Hidupku ada di tangan-Mu,